Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Senin 20 Maret 2023. Sebelum kita membuat pemetaan untuk satu hari ke depan, kita coba untuk review hari Jumat kemarin ya. Bagaimana hasil dari yang sudah kita sampaikan ya, sudah kita analisakan di sana. Kalau kita amati, kita coba untuk kembali ke hari Jumat. Jumat itu tanggal 17 ya. Kita ambil tanggal 17. Oke, di hari Jumat kemarin kalau kita lihat pergerakannya, kita awali dengan menarik garis kecenderungan di mana high dan low-nya yang di bawah, low-nya menuju ke atas, high-nya menuju ke bawah sehingga mengerucut, kita menunggu breakout di salah satunya. Ketika dia mulai bergerak naik, maka perhatikan levelnya di sana. Perhatikan karakter yang terbentuk di candle terakhirnya. Dari situ kita bisa mendapatkan informasi apakah pergerakan buyer atau bullish ini ada petunjuk, ada tanda-tanda market berbalik atau justru akan lebih kuat. Kalau kita amati, ini bullish masih bergerak meskipun ada kecenderungan berkurang, tetapi belum ada tanda-tanda market ini berbalik ya, belum ada tanda-tanda berbalik dan ini hampir mendekati di levelnya ya. Kemudian perhatikan di sana pergerakan terus bergerak, sempat koreksi kecil, namun demikian lebih dekat di garis tren yang di atas, artinya mendekati resistennya. Kalau kita bandingkan dengan mendekati supportnya, tentu akan lebih dekat bergeraknya ke atas, sehingga fokus kita adalah resisten yang terdekat. Saat resisten dilewati, kemudian kita perhatikan apakah yang melewati itu hanya sumbunya atau betul-betul di bodinya. Kemudian meskipun dia dilewati, kita tetap perhatikan dari sisi level sebelah kiri. Dari sisi range kita perhatikan ketika dia bergerak sekian, tentu masih ada peluang bergerak naik lagi kalau kita menggunakan range yang terdekatnya. Kemudian ketika kita lihat dia terus bergerak ya, sempat atau di level psikologisnya ini sempat mau breakout, tetapi ada penolakan yang cukup signifikan di sana. Kemudian ada penolakan saat dia bergerak turun, kita masih uji di area garis trend ya, di area garis trendnya. Dan di area itu banyak sekali ya, meskipun ada bullish, kemudian seller mencoba untuk kembali menekan tetapi gagal ya, kembali didorong oleh bullish yang cukup panjang di sana. Hanya saja belum melewati level resisten yang terdekatnya. Dalam benak kita selalu kita mengikuti yang terdekat dari runningnya, karena tentu ini akan lebih berpotensi, akan lebih kuat. Ketika dia bergerak turun pun tidak akan serta-merta melewati support di sana ya, melihat dari historinya. Bergerak ke atas, kita mulai perhatikan di sisi levelnya ya, mulai bergerak, mulai menguat, mendekati levelnya. Kemudian kita ukur lagi ya, ini masih range masih terpenuhi, masih bisa.
sehingga breakout di level resisten pun masih berpotensi naik lagi. Kemudian dari sisi kecenderungan swing high dan swing low-nya masih menuju ke atas sehingga trennya masih bergerak naik. Sampai akhirnya tebal dan menguat terus ya. Kalau kita lihat ini sudah lewat, jadi range-nya sudah lewat, maka kita baru menggunakan yang tingginya di sana. Sehingga ada kemungkinan mendekati levelnya di sini. Ternyata bukan mendekati lagi, tapi sudah lewat ya. Diingat ini sudah cukup panjang, kemudian waktu yang harus kita perhatikan. Ketika sudah di atas jam 10 atau jam 12 ke atas bahkan harus tetap kita perhatikan waktu, apalagi sudah hari Jumat, kemudian jelang pergantian candle di time frame weekly atau jelang tutup MetaTrader-nya, lebih baik kita tiarap ketika waktu sudah cukup malam dan mungkin target sudah kita dapatkan di sana. Meskipun ada tambahan naik, tapi terhenti dan datar sampai di sana ya. Sempat turun sebentar, kemudian kembali di hampir mendekati high-nya. Oke, kita lanjut di hari ini. Ya, silakan dikoreksi mungkin teman-teman yang sudah melakukan entry point di hari Jumat sesuai atau berlainan, silakan dikoreksi, dievaluasi untuk kepentingan kita lebih baik lagi. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk ke mappingnya ya. Saya masuk di time frame kecil M15 untuk melihat lebih dekat di sana. Dari sisi moving average terdekat ini sudah mulai akan bergerak turun ya, sudah mulai akan bergerak turun, sehingga kita akan memanfaatkan peluang turunnya dulu ya. Kita akan manfaatkan peluang sell-nya di 1971 ya. Sell kita tempatkan di 1971.76. Oke, targetnya kita tempatkan di sini yang berdekatan, kira-kira terlalu jauh ya. Kita tetap gunakan target yang normal saja di 1965, kita targetkan di sana 1965.46. Kemudian target berikutnya nanti kita tempatkan di sana. Ini target selanjutnya 1956.70 ya. Diingat ketika satu tersentuh, sel tersentuh, kita bisa ukur di atas dengan 300 hingga 400 untuk melakukan recovery, averaging, cut loss atau switching ya. Kita bisa menghitung di 400 hingga 700 juga masih bisa. Silakan mana yang menjadi aturan main kita sehari-hari ya. Kalau 300 kita anggap cukup dan pengalaman yang kita alami lebih nyaman, maka gunakan angka 300. Ketika kurang banyak atau terlalu kecil, kita bisa naikkan menjadi 400 hingga 500. Hari Jumat sudah cukup panjang, kita tidak mengikuti range yang cukup panjangnya, kita gunakan yang lebih pendek dulu. Nanti ketika dia dilewati baru kita gunakan yang lebih panjang ya.
sehingga hari ini sudah cukup signifikan sebenarnya. Hari ini sudah cukup signifikan. Kalau kita menggunakan yang pendek di hari-hari sebelumnya ternyata terlalu pendek ya, sudah dilewati, sehingga kita gunakan di sini. Kita akan gunakan yang lebih panjang ya, kira-kira di Oke, kita coba yang dekat saja sampai di sini. Sehingga kita nanti menempatkan posisi koreksi kita di 1942. Kenapa kita lebih banyak fokus ke sell? Ya, karena yang terdekat, yang terkini masih bergerak menuju ke bawah, dan kita lihat historinya sudah mulai bergerak turun dari beberapa candle sebelumnya. Di puncaknya tertingginya sudah banyak penolakan dan ada loss momentum di sana. Kita bisa manfaatkan koreksi dengan buy 1942 nanti di sana ya. Tentu ketika kita menempatkan posisi koreksi kita, nanti akan terbentuk satu pola di sana, akan terbentuk karakter candle, dan disitulah kita nanti menentukan ya. Sehingga kita nanti wajib mengupdate selalu pergerakan terkini dari harga yang ada. Oke, kemudian kita tetap juga akan manfaatkan posisi buy kita ambil yang cukup jauh, karena ini masih berada di wilayah seller ya, berada di kecenderungan turun. Kita tempatkan agak naik dari levelnya di sana ya. Kita tempatkan buy di 1980.67 ya, buy kita tempatkan di sana. Kemudian targetnya, target terdekat sekitar 500-an. ya, target terdekat kita tempatkan di 1987. 1987.05 ya, kita tempatkan targetnya di sana. Kemudian adakah di situ nanti level sebelah kiri ya? Kita lihat sebelah kiri, adakah level di sana? Oh, masih ada. Ada satu level yang dekat di sana. Karena itu kita tempatkan di level yang lebih jauh lagi. Nah, di 1994 ya. Kita tempatkan target yang kedua di sana. 1994.88 ya. Oke, sekali lagi ketika tersentuh posisi buy atau sell kita, salah satu tersentuh, maka jangan lupa siapkan untuk antisipasinya, siapkan recovery-nya. Ada 3 recovery yang sering kita sampaikan, bisa menggunakan cut loss atau stop loss, bisa menggunakan switching, dan satu lagi bisa menggunakan averaging. Mana kira-kira yang nanti cocok dengan kondisi yang ada, dengan style kita juga, maka pakailah itu, mana yang paling nyaman dan paling sesuai. Apakah menggunakan stop loss, apakah menggunakan switch atau averaging adalah pilihan. Yang paling penting adalah tetap membatasi resiko kita. Jangan biarkan pergerakan minus kita terus berlanjut tanpa pembatasan. Ada membatasi satu transaksi dengan 500 hingga 700, ada yang membatasi dengan 2% dan sebagainya. Silakan nanti disesuaikan.
Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mapping XAU hari ini. Terima kasih, kita akan ketemu di lain waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.